Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan reaction tentang video Habib Rizik ya, dimana tempo hari atau kemarin ya, bukan kemarin, beliau mengadakan ziarah kubro ya, judulnya ziarah kubro, tapi menurut saya di tempat seperti itu ya anggap beliau lagi menghibah ya seorang Habib dimana tempat yang sakral seharusnya kita mengambil iktibar tempat-tempat tersebut yang minta berkah antara orang-orang paling lama terdahulu, yang jelas condong lebih berat adalah mengambil pembelajaran akan sebuah kematian. Tetapi apa yang dikatakan oleh Habib Rizik ketika beliau memaparkan tentang ceramah-ceramahnya ya tentu tidak layak dibicarakan di tempat-tempat seperti itu, terlebih itu hanya memberatkan tentang nasab, mencela, memaki dan sebagainya. Dan saya terus terang tidak habis pikir dengan Sultanan Banten yang mempersilahkan seseorang yang akan menghibah di tempat buyut mereka, yang akan menjadikan tempat provokasi dan lebih memberatkan tentang hal ini. Mungkin di hari tersebut, hari Minggu kemarin, kegiatan ziarah yang seharusnya orang di luar Pulau Jawa bahkan hadir untuk ziarah, dengan adanya kegiatan itu mungkin ya untuk sementara ditunda ataupun ditutup. Sementara mereka jelas untuk melantunkan tahlil, yasin, di mana tentu mereka lebih bermanfaat dengan hal yang seperti itu daripada mengkaji tentang nasab beliau sendiri yang dikaji kan. Ya lucu lah menurut saya. Saya menyayangkan tentang Kesultanan Banten yang mempersilahkan beliau yang sudah jelas itu akan terjadi bukan? Ya kita simak videonya bagaimana dan kita reaksinya. Tentunya pada kali ini saya sudah lama tidak reaksi video, dan kali ini akan saya reaction video-video beliau mana ketika beliau menyampaikan pidato. Ya, saya anggap pidato aja lah, ceramah ya. Lain mau idul hasanah ya enggak layak dikatakan mau idul dari mana kalau pembahasannya seperti itu. Oke, bagaimana itu? Mari kita simak videonya. Saudara, ada hewan namanya kuda. Tahu kuda? Tahu kuda? Ada orang Banten suka beri kuda? Ada. Coba tanya, kuda yang ada nasab dan yang ada nasab harganya bagaimana? Saudara, kuda yang ada nasab, kuda gede harganya 15 juta. Tapi kuda yang ada nasab harganya 150 juta, saudara. Oi, kuda ada nasabnya, saudara. Nasabnya beda, harganya beda. Cinta burung. Tuh burung-burung juga ada punya nasab, saudara. Burung yang punya nasab harganya bisa miliaran. Saudara yang punya nasab paling 50.000. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ya, dalam hal nasab, tahu kita nasab. Kalau kita sudah bicara dengan nasab, istilah nasab itu bagaimana? Bahkan orang yang melakukan perkawinan tanpa dengan memenuhi syarat rukun atau tidak memenuhi dalam syariat tidak dikatakan nasab, tidak bernasab. Dan dia mencontohkan dalam hal ini kuda, burung dan sebagainya bernasab. Ya tentu tidak nyambung. Soal Habib berbicara nasab, kaidah fikih seharusnya tidak mencontohkan hal yang demikian. Mengapa dia memberikan contoh kepada hewan yang bernasab, kemudian burung? Ya jelas lah, tidak ada hubungannya dengan nasab. Soal burung tidak ada. Lebih ini nasab yang dimaksudkan dengan beliau adalah nasab secara syariat. Emangnya kuda dikalikan secara syariat? Ya, jadi lucu menurut saya. Ya katakan saja lah kalau keturunan begitu kan. Kalau bisa dikatakan istilah burung itu adalah burung-burung yang sudah memiliki nama familiar, tidak dengan nasab. Nasab yang bagaimana? Jadi kalau soal binatang dicantol-cantolkan dengan nasab, apakah beliau ini tidak mengetahui tentang bernasab gitu kan? Ya contohlah, berikan contoh yang relevan gitu kan. Ya sekalipun arahnya beliau ini ingin membalikkan fakta, sekali lagi mengunggulkan daripada nasab Arabi. Ya arahnya kan ke sana sebetulnya, tapi mengambil hujah, mengambil daripada yang dinamakan dengan kias, ya berlebihan atau tidak nyambung kalau dalam syariah kaidah fikih gitu kan. Mengapa dia harus mencontohkan hewan? Apakah kalau kita katakan di sini berarti kalaupun memang kalangan Ba'alawi itu harganya murah dari 1 M umpamanya, mau nggak kira-kira dikatakan para habaib itu murahan? Kan tidak juga begitu. Sekalipun dia habaib gitu kan. Kalau mahar umpamanya dari Habibah gitu kan. Kalau umpamanya maharnya cuma seperangkat alat sholat, kemudian 5 gram emas lah, atau bahkan 1 gram emas. Kalau umpamanya dibandingkan dengan harga kuda dan burung itu tadi yang dia katakan miliaran, berarti habaib murah dong. Kan begitu. Mau tidak dikiaskan lagi sebaliknya seperti itu. Jadi kasih kias yang relevan, jangan kiaskan ingin mengunggulkan nasab kalian kiaskan yang tentu di situ tidak sama sekali berhujah dengan syariat menurut saya. Jadi kaidah-kaidah syariat di mana? Jadi tidak demikian ya. Ya kita simak untuk selanjutnya bagaimana komentar beliau. Lucu ya, seorang habaib katanya imam besar, tapi ya perkataannya halayaknya seperti tidak menggunakan kaidah-kaidah ataupun kiasan-kiasan yang relevan. Ya, sekiranya itu cocok gitu kan. Oke. Ini di burung, di kuda, di binatang, nasab berharga, saudara. Tahu-tahu nasab sultan dibilang gak ada artinya, nasab habaib dibilang gak ada artinya, nasab bahawi dibilang gak ada artinya. Yeay, tak kau
tadi sudah disampaikan oleh yaitu Majelis Agung Kesultanan Banten bahwa mulai saat ini hari ini kita harus hentikan perdebatan soal nasab. Setuju? Setuju? Jangan ganggu-ganggu kesultanan menjaga nasabnya. Betul? Jangan ganggu-ganggu Robitoh menjaga nasabnya. Betul? Takbir. Ya, takbir ya. Ya paling sebatas itulah. Kita tahulah khas-khas daripada kalangan Ba'lawi, Pak Habaib itu kan. Ya untuk provokator pamungkas bahasa mereka ya takbir. Ya sering kali dikritisi ya tentang kalimat itu seakan-akan mereka sendiri yang punya takbir gitu kan. Padahal kita juga kalangan Nahdiyin gitu kan. Ya kita kalangan umat Islam juga ya biasa mengucapkan takbir, tapi ya tidak gembar-gemborkan seperti itu untuk menyemangati daripada jamaah mereka dengan apakah ya mungkin khas lah. Itu mungkin khas dari mereka di mana seakan-akan kalimat takbir itu sudah menjadi satu bumbu yang wajib bagi mereka. Ya, tetapi ya itu tadi. Artinya sebetulnya ketika beliau ini naik ke panggung ada sambutan di mana dari pihak kesultanan. Sebetulnya pihak kesultanan itu menginginkan mungkin kalaupun saya berhusnuzon dengan pihak kesultanan ya. Kemungkinan dari pihak kesultanan itu sudah membaca arahnya pembicaraan daripada Habib Rizik ini. Makanya pihak kesultanan memperingatkan jangan kita bahas nasab. Maksudnya kan seperti itu. Jadi agar mungkin ketika Habib Rizik ini menyampaikan pidato dan ceramahnya tidak membahas atau memprioritaskan pembahasan itu ke dalam bab nasab. Akan tetapi kan termasuk beliau ini menerjang apa yang diarahkan oleh kesultanan gitu kan, tidak menghormati, tidak menghargai apa yang dikatakan oleh pihak kesultanan. Padahal pihak kesultanan itu sudah memberikan peringatan bahwasanya sudah kita stop lah untuk tidak membahas nasab. Ketika beliau dapat mic yang paling kencang dibahas masalah nasab, ya menurut saya dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh pihak kesultanan. Ini husnuzon saya dengan pihak kesultanan ya. Artinya memang sudah ada rambu-rambu sebetulnya yang diinginkan itu tidak membahas nasab. Ketika Habib Rizik ini duduk dan diberikan mikrofon, nampaknya dia tidak mengindahkan apa yang diharapkan, yang diminta oleh pihak kesultanan. Ya itu tinggal pihak kesultanan bisa mengambil pembelajaran bagaimana tentu kalangan para habaib imam besar ini berarti kan tidak mengindahkan. Itu tinggal terserah kalian apakah kalian ingin terus ataupun kalian bisa mengambil iktibar di mana. Ya menurut saya jujur ya, walaupun saya biasa, buyut saya, datuk saya orang yang biasa yang tidak paham agama gitu kan, kalaupun tempat buyut saya dijadikan ziarah untuk menghibah membicarakan perkara dunia, saya akan tentu lebih tersinggung karena tidak ke situ arahnya. Akan tetapi ini pihak kesultanan, mohon maaf betul saya kepada pihak Kesultanan Banten bahwa sebagaimana datuk-datuk kalian tidak ada sama sekali sangkut paut, dan dalam hal ini tentu kalaupun mereka bisa bangkit dan berbicara, mereka akan lebih keras untuk memprotes hal-hal ini yang tidak layak sama sekali dipertontonkan, ditunjukkan di tempat beliau yang dimana seharusnya beliau menikmati, dimana beliau seharusnya menuai daripada apa yang beliau sudah rasakan, dimana doa-doa umat selalu mengalir, dimana orang-orang menghidupkan beliau sekalipun beliau sudah mati. Tetapi ya betul-betul dengan hal ini mudah-mudahan pihak Kesultanan Banten ini bisa untuk dijadikan sebuah pembelajaran bahwasannya janganlah digunakan hal-hal yang seperti ini gitu kan. Terlebih ini soal nasab tidaklah layak untuk digembar-gemborkan sekalipun ini adalah memang zuriyah asli. Terlebih zuriyahnya pun masih kita pertanyakan gitu kan. Ya lucu kalau istilahnya ini hanya diabaikan, tidak mengambil pelajaran bagi kalangan para keraton di Banten tentunya. Ya dengan adanya ini, ya sekali lagi, jikalau itu terjadi pada saya, walaupun saya awam, datuk-datuk saya, bapak-bapak saya juga istilahnya orang yang tidak terlalu dalam, tidak berperan mungkin di negara ini, ketika ada seorang yang ziarah, menghibah, kemudian membicarakan duniawi yang tanpa mengambil sedikit pun iktibar dalam hal kita ziarah, menurut saya sangat sedih gitu kan, prihatin dengan keadaan apa yang ada di lingkungan tersebut. Oke, kita lanjut dengan apa kelanjutan beliau berkata. Jadi kalau para bagus memiliki nasab bukan korwitoh tempatnya, datang ke kesultanan, tahqiq dia punya nasabnya, betul atau tidak keturunan sultan saudara. Karena saya juga mengamanatkan kepada maktab Majelis Agung Kesultanan, hati-hati jangan sampai nanti yang bukan itu bagus ngaku itu bagus, nanti yang bukan ratu ngaku ratu. Betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bukan hanya kesultanan, di Ba'lawi aja ada yang ngaku saudara. Di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ngaku jadi Haidar. Begitu ditanya orang marganya apa? Marganya bin Sahab. Saya ditanya orang, Habib Rizik, emang Habib Rizik punya saudara di Sukabumi namanya Muhammad Haidar Sahab. Saya bilang itu namanya Hendra, ngebet jadi bin Sahab. Akhirnya dia bikin KTP, dia rubah namanya dan sekarang kemana-mana ngaku Habib. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi di Ba'lawi sendiri kepada Ratu Bagus, para kiai yang saya hormati di sini banyak yang ngaku-ngaku. Padahal dia asli, dia bukan rakas dan palakas, bukan asikaf ngaku asikaf. Dan itu harus kita atasi, itu harus kita saring. Tak boleh kita biarkan Habib palsu. Betul? Karena Robito. Ya, dalam hal ini ya termasuk statement saya yang terakhir bahwa kejadian apa yang diceritakan oleh Habib Rizik itu sebetulnya sudah kadung terbongkar.
ya, karena kecurigaan masyarakat pula pada waktu itu meluap di daerah Jawa Barat ada Habib palsu dan terbukti. Ya itu hanya contoh sebagian kecil ngaku-ngaku sebagai Habib gitu kan. Akhirnya begitu ditelusuri itu terbukti bahwa bukan daripada habaib. Maka tetapi kalau kita meraba, tidaklah akan mungkin seseorang itu sekonyol itu ketika mengidentitaskan diri, terkecuali mereka memang mungkin sudah muhibbin tulen, mungkin mereka berprasangka ya halnya kita karena orang lain yang tidak ada hubungan sangkut paut soal darah, kan tetapi kebaikannya melebihi orang-orang yang sudah seakan-akan sedarah dengan kita, maka kita anggap sebagai keluarga, ya bukan lagi sahabat, tadinya sahabat karena kebaikannya ini lebih dari sahabat, bahkan lebih dari saudara atau sahabat dengan saudara, maka dianggap saudara. Ya hal itu terjadi bisa saja termasuk para habaib juga diduga kan seperti itu, karena kemuhibbinan mereka, kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini amat sangat, akhirnya mereka kebablasan sehingga mengatakan bahwa Habib itu adalah bagian keluarga atau zuriyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal awalnya adalah Habib adalah orang yang mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebablasan bahasa kita sekarang ini kan seperti itu. Maka itu bukan tidak mungkin, bisa saja itu terjadi. Karena apa? Itulah makanya sekian ratus tahun itu yang tidak tercatat kemudian lantas ada. Itu hanya klaim, bisa saja terjadi. Makanya harus ada penelitian. Kemudian apa yang dikatakan daripada Habib Rizik pula mengatakan bahwa harus wajib bagi kita untuk mensaring, ya, memverifikasi, meneliti Habib-Habib yang asli ataupun yang palsu. Ya wajib bagi kita, harus, ya. Maka ya itulah yang sedang kita laksanakan saat ini, ya, Habib Rizik, ya. Maka kami juga akan memverifikasi para habaib yang ada, ya, karena anda pun berstatement seperti itu pasti, apalagi kami orang awam gitu kan, termasuk anda yang berbicara harus disaring, ya kami akan saring. Kalau memang Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hanif dan sebagainya memang keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika memang kalian terbukti dan apa yang kami zon atau prasangka kami itu salah, maka kami akan semua klarifikasi apa yang menjadi argumen kami, apa yang kami katakan itu adalah tindakan-tindakan yang bersalah, dan kami akan memohon maaf kepada kalian. Tetapi kalau kalian tidak bisa mengungkapkan kebenaran kalian baik secara sejarah, terlebih secara ilmu modern yang saat ini digembar-gemborkan DNA, kalian tidak lakukan, maka selamanya kami akan tidak percaya dengan kalangan habaib saat ini, di mana memposisikan kalian seakan-akan, ya itulah, bahwa untuk mempertahankan sebuah nama nasab itu tadi dengan cara-cara konyol-konyol seperti ini. Padahal sekali lagi itu hanyalah gelar, diakui ataupun tidak, sebetulnya itu bukan satu paksaan, bukan satu hal yang seharusnya bukan kalian yang untuk membicarakan wajib ataupun tidak layak. Kalian sebetulnya kalau memang betul, justru kalian itu akan duduk manis, dan biarlah para alim ulama, biarlah orang-orang cendekiawan, biarlah orang-orang peneliti yang bekerja, bukan kalian yang mengembang-gemborkan kemudian memprovokasi. Jadi pertanyaan kami semakin jelas, kecurigaan kami semakin menjadi. Itulah makanya dalam hal ini kami tidak akan berhenti untuk terus menggiring bahwasanya apa yang menjadi pertanyaan kami sebelum mendapatkan jawaban yang terang benderang, maka sungguh bahwa kami meragukan daripada kalangan habaib yang saya kira terlebih jumlahnya yang signifikan itu, ribuan yang ada di Indonesia. Maka dengan hal itu bagi saya pribadi meyakini walaupun dari jumlah ribuan itu terdapat 2-3 orang, itu pasti ada yang palsu. Siapakah kita tidak tahu. Makanya saya kalau untuk berhusnuzon, untuk mengedepankan syuhro, tidak bisa untuk melaksanakan syuhro itu jikalau masih terdapat suatu keraguan-keraguan pada saat ini. Jadi itu ya, itu buat kawan-kawan sekalian, ya mudah-mudahan tentu kita bisa mencermati lah bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil. Tentu layakkah seorang imam besar, seorang habib yang mempertontonkan hal-hal yang menurut saya ini adalah di luar nalar, ya, tidak menggunakan logika sama sekali di tempat-tempat di mana orang munajat, di mana orang yang ingin sangat mencari sebuah iktibar pembelajaran akan halnya kematian, akan bisa melunakkan dan meluluhkan hati di tempat-tempat seperti Kesultanan Banten itu, karena termasuk daripada fungsi iktibar yang kita ambil ketika kita ziarah itu tujuannya adalah untuk melunakkan hati. Kalaupun hal yang seperti ini justru akan memperkeras hati dan lupa akan mati, seakan-akan dunia itu akan selamanya untuk kita, seakan-akan nama, pangkat itu adalah sebuah kemuliaan yang tidak ada kemuliaan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat amat miris. Itu saja kawan, mudah-mudahan tentu bisa bermanfaat untuk kita semua,
dan kita tidak salah untuk menilai. Silahkan berkomentar yang bijak, yang santun. Tentunya apapun pendapat kalian, ya, yang jelas dimanapun kalian berada, baik di pihak para habaib ataupun di pihak Kiai Imad, tentu anggap ini adalah sebuah pelajaran dan ini adalah ilmiah. Jadi tidaklah melebar kemana-mana pembahasan. Cukup ketika kalian punya bukti, tunjukkan bukti itu pada kalian. Jangankan kalian, pihak habaib yang mengaku turunan zuriyah baginda Rasulullah SAW saja tidak bisa untuk mengungkap, tidak bisa untuk mencari fakta sejarah yang ada selama terputus riwayatnya sekian ratus tahun itu, apalagi kalian. Jadi logika yang betul, pakai akal yang sehat tanpa harus kalian mencaci, memaki seakan-akan pintar, tidak dapat menunjukkan bukti secuil pun. Itu saja kawan-kawan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.